Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara awal untuk kita bisa memulai menyelesaikan hutang kita? Jadi ada sebuah rumus yang perlu kita ketahui untuk bisa menyelesaikan masalah hutang kita. Karena rumus ini yang bisa menjadi patokan untuk kita bisa awal atau mulai menyelesaikan hutang yang kita miliki. Nah, kebanyakan dari kita selalu berfokus kalau kita ingin menyelesaikan hutang adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang sesuai dengan nilai hutang kita. Padahal kita kenapa kita bisa mempunyai hutang tersebut? Karena kita tidak punya uang. Kayak gitu kira-kira kan? Jadi kalau kita berfokusnya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan duit 100 juta karena kita punya hutang 100 juta. Itu sama artinya kayak kenapa kok kita bisa berhutang 100 juta? Jawabannya itu berarti kan karena kita nggak punya duit sebesar 100 juta. Kayak gitu kan? Nah, terus bagaimana caranya kita bisa membayar hutang kita yang sebesar 100 juta itu? Kan kayak gitu. Nah, berarti harus kita breakdown. Dari mana asal muasal hutang tersebut? Nah, misalkan untuk usahanya jalan apa enggak? Kalau usahanya enggak jalan, berarti ada masalah di usaha tersebut. Nah, terus utang itu berupa ada agunannya apa enggak? Kalau ada agunannya, ya mau nggak mau berarti hutang itu harus dibayar dengan agunan yang menjadi jaminan dari hutang tersebut. Karena rumusnya seperti ini ya. Hutang itu lawannya adalah harta atau aset. Hutang atau aset itu adalah lawan dari sebuah hutang. Nah, kalau pengeluaran lawannya adalah pemasukan. Pemasukan itu macam-macam, ada gaji, ada passive income dan lain-lainnya. Nah, kalau kita berfokus ya untuk bisa mendapatkan uang itu dengan cara memperbesar penghasilan, itu pun di luar kendali kita. Kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan itu di luar kendali kita karena rezeki itu bukan di kendali kita. Yang di kendali kita adalah pengeluaran, ya kan? Nah, tapi kalau kita ingin menjual properti atau aset kita yang menjadi jaminan dari beban hutang tersebut, itu ada di kendali kita karena aset itu masih nama kita dan bisa kita jual walaupun itu bisa membutuhkan waktu yang kita nggak tahu bisa cepat atau enggaknya. Misalkan kita punya hutang 100 juta dengan agunannya adalah BPKB kendaraan untuk modal usaha. Nah, pada saat usaha itu tutup karena bangkrut gitu ya, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan hutang sebesar 100 juta itu? Ya, yang pertama kita lihat dulu penghasilan kita bisa melebihi dari hutang itu enggak. Kalau bisa berarti dari penghasilan aja bisa cukup. Tapi yang jadi masalah biasanya penghasilan itu nggak sebesar itu, ya kan? Sehingga apa? Mau nggak mau penghasilan itu penghasilan kita yang tetap itu mungkin gaji atau mungkin dari penghasilan dari passive income kita yang lain itu kita pakai untuk mencicil hutang tersebut. Tapi yang jadi masalah pengeluaran kita jadi lebih besar sehingga apa? Penghasilan kita bisa kalah dengan pengeluaran kita karena kita punya cicilan. Nah, bagaimana cara mensiasati supaya pengeluaran itu nggak terlalu besar adalah dengan cara mau nggak mau untuk menutupi hutang tersebut ya dengan menjual aset yang kita punya. Kalau tadi aset kita adalah mobil, BPKB mobil itu untuk menutupi hutang 100 juta, bisa nggak mobil tersebut kita jual aja? Nggak masalah kok, namanya gaya hidup kita turun, biasa bawa kendaraan mobil sekarang naik motor, nggak masalah. Saya pun sekarang lagi kondisi seperti itu. Tapi pikiran saya plong, saya lebih kreatif dan alhamdulillah setahun ini usaha saya berkembang. Usaha saya yang di bidang kuliner di bidang tahu kriuk ini. Walaupun baru 4 cabang, tapi ada progres kenaikannya pelan-pelan gitu loh. Karena apa? Karena beban angsuran saya nggak ada. Saya nggak punya beban untuk yang harus saya bayar
besar setiap bulan, yang dimana kalau saya telat bayar saya kena denda lagi, dan itu membuat kita makin stres sehingga nggak bisa kreativitas. Kita nggak bisa kreatif untuk bisa memajukan usaha kita, untuk membuat program marketing, untuk program pemasaran supaya brand kita makin dikenal, makin banyak customer. Itu sulit kalau kita banyak tekanan. Tapi kalau kita sedikit tekanan, terus kita fokus, bisa fokus ke usaha kita, ya insya Allah bisa lebih memajukan usaha kita lebih cepat. Dan target pun kita nggak terlalu besar kalau kita nggak punya beban yang banyak gitu ya. Jadi rumusnya cuman simpel sebenarnya. Hutang itu lawannya adalah aset, pemasukan lawannya pengeluaran. Kalau pemasukan dan pengeluarannya itu minus, ternyata lebih besar pengeluarannya, mau nggak mau ya kita harus jual aset itu supaya bisa menutupi hutang kita. Karena kalau kita hanya untuk sekedar hanya untuk sekedar hidup, sebenarnya bisa dipangkas-pangkas kok, untuk makan, untuk minum, untuk kendaraan dan lain-lain itu bisa dipangkas sebenarnya. Misalkan ya makan itu kita bisa yang sederhananya ya, misalkan kita bisa masak di rumah, kita juga bisa berkreativitas dengan bahan yang ada. Contoh kalau saya nih usahanya di tahu ya, itu bahan bakunya pun kalau misalkan mau ngirit ya, saya bisa bikin tahu balado misalkan, nggak perlu beli keluar lah, buat makan seharian bisa kok itu. Kita makan pagi pakai itu, siangnya mungkin tambahan ya kita beli di luar lah, tambah gorengan lah mungkin. Ini kalau kita lagi ngomongin pas zamannya saya masih ngirit-ngirit banget dulu ya, waktu awal banget ngirit usaha. Makannya cuman mie instan, itu pernah ngerasain berbulan-bulan. Jadi nggak usah berpikir orang lain menganggap saya kayak gimana gitu loh. Selama ini membuat beban kita, sebaiknya kita lepaskan aja. Dengan konsep ya semuanya kembali kepada Allah. Insya Allah dengan cara pengorbanan kita ini, kita turunkan standar hidup kita. Pengeluaran kita jadi lebih kecil, target kita lebih kecil, sehingga pendapatan kita walaupun belum besar, tapi kalau bisa diputar lagi, lama-lama besar tuh pendapatan. Jadi belajar caranya mendapatkan uang, caranya mengelola uang, dan yang terpenting caranya kita untuk bisa menumbuhkan uang. Kalau kita bisa mendapatkan uang, rata-rata orang bisa mendapatkan uang. Caranya ya dia bekerja atau dia punya usaha kecil-kecilan. Itu cara kita mendapatkan uang. Yang kedua, kalau kita bisa mengelola uang, kita bisa menyimpan uang, kita bisa mengelola mana yang lebih prioritas buat kehidupan dulu atau buat bayar hutang dulu, dan bagaimana cara bayar hutang, insya Allah bakal lebih enak hidupnya. Apalagi kalau kita udah nggak punya hutang ya. Ya saya sekarang utangnya yang masih ada adalah rumah yang saya tinggalin ini masih KPR, dan mudah-mudahan ya minta doanya dari teman-teman juga supaya rumah ini cepat terjual dan hutang saya bisa cepat terselesaikan. Karena hutang saya tinggal yang ini aja nih. Rumah ini hutangnya ke bank tuh masih hampir 500 juta total pokok hutangnya, dan saat ini lagi saya jual di harga 950 juta. Masih nego ya. Nah, jadi masih ada margin sekitar 400 jutaan lah target saya. Nah kalau saya punya 400 juta nanti kan bisa saya beli tanah di area yang agak pinggiran sedikit tapi masih dekat sama kota. Nah untuk membangunnya biar lebih murah gimana, nah alhamdulillah saya pengalaman di bidang konstruksi juga, dan saya juga berpengalaman di bidang desain arsitek dan interior. Jadi untuk biaya membangun yang murah tuh saya juga alhamdulillah punya ilmunya. Sehingga misalkan dengan budget 400 itu, kalau memang saya mau habiskan 400 semuanya, itu mungkin saya bisa dapat rumah lebih besar dari rumah saya sekarang. Ya teman-teman ya, jadi kalau kita ingin menyelesaikan hutang tanpa menjual aset, ya kita lihat pendapatan kita cukup apa enggak untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut. Tapi kalau misalkan kita hitung-hitung ternyata pendapatan kita belum bisa untuk mencicil atau membayar lunas hutang kita, ya mau nggak mau aset itu mendingan kita jual. Sama satu lagi, kalau hutangnya itu tanpa jaminan bagaimana? Ya kalau kita belum punya duit dari penghasilan kita, ya kita bilang lah, kita negosiasi minta waktu lagi untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut. Sampai sini aja.
Jadi intinya kalau kita belum punya duit, kita negosiasi. Kalau kita punya aset, kita jual untuk bisa menutupi hutang tersebut. Walaupun standar hidup kita lebih rendah, tapi kalau pikiran kita kreatif, itu bisa membuat bisa membuat pikiran kita lebih luang dan lebih kreatif untuk memajukan usaha kita atau pekerjaan kita, sehingga karir kita bisa naik atau usaha kita bisa makin maju dan penghasilan kita bisa lebih besar. Jadi kita minta waktu sebentar untuk restruktur keuangan kita, untuk dari yang tadinya besar jadi kecil dulu karena harta kita jual, tapi kita pelan-pelan menggulung uang kita untuk bisa menjadi pendapatan yang lebih besar. Sampai sini aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Dan silahkan komen apabila ada kekurangan dari video-video saya, supaya bisa menjadi pembelajaran di video saya yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.